Kita menuju ke informasi selanjutnya yang masih juga terkait dengan pencurian. Aksi kawanan pencuri terekam CCTV di salah satu masjid. Para pelaku melancarkan aksi pencurian sepeda motor ketika sang pemilik tengah melaksanakan sholat subuh di dalam masjid. Dalam rekaman CCTV ini, terlihat dua orang pria yang diduga merupakan kawanan pencuri berboncengan memasuki area parkir Masjid Al-Furqon, Kelurahan Baru, Jakarta Timur. Kedua pria tersebut berpura-pura memarkirkan motor yang mereka tumpangi sambil mengawasi situasi sekitar. Saat jamaah tengah melaksanakan ibadah sholat subuh, dua pria tersebut langsung melancarkan aksinya untuk mencuri sepeda motor yang tengah terparkir di halaman masjid. Tak kurang dari 1 menit, kawasan pencuri tersebut berhasil menggasak salah satu motor milik jamaah. Menurut keterangan saksi mata, korban baru menyadari motornya raib ketika hendak pulang usai melakukan sholat subuh. Berbekal video rekaman CCTV, akhirnya korban melaporkan kejadian pencurian ini ke pihak kepolisian. Pas setelah komet mungkin udah di mana pas bareng rakaat pertama itu udah pas lo masuk mari gitu. Itu pelaku berapa orang, Pak? Pelaku 2 orang. Pemilik tuh taunya pas jam 6, dia kan sholat suruh dulu. Jadi pas lihat udah nggak ada. Bisa menggasak motor. Paling lama 1 menit. Sama parkir paling 3 menit lah, nggak lama. Ternyata aksi serupa kerap terjadi di sejumlah masjid di Kelurahan Baru dan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Para pelaku biasa melancarkan aksinya di saat para jamaah tengah khusyuk beribadah. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, kalau tadi berita sebelumnya ada kawanan perampok melukai serta mencuri ponsel milik tukang nasi goreng yang sedang berjualan, yang satu ini juga tidak boleh untuk dicontoh, yaitu melakukan pencurian di area masjid. Astagfirullahaladzim, ketika para jemaah sedang melakukan ibadah sholat, pelaku justru melancarkan aksinya itu nih Ustadz. Nah Ustadz Erik, ini bagaimana tanggapan Ustadz melihat kasus pencurian di area masjid yang sudah sering kali terjadi ini Ustadz? Ya ini ya, saya hanya ingin menegaskan begini, tentu hal-hal yang buruk atau kezaliman tadi ya dimanapun dilarang. Apalagi ini 2 kali lipat jadinya, apalagi di tempat-tempat yang suci ya. Jadi ini betul-betul sebetulnya menantang azab, menantang kemurkaan Allah artinya gitu. Di masjid di mana tempat kita itu membersihkan jiwa, membersihkan hati, tazkiyatun nafs ya, kita tempat-tempat bertobat ya, tempat-tempat yang memurnikan agama gitu. Ini justru orang tersebut melakukan hal-hal yang kemudian dilarang yang mendatangkan kemurkaan. Nah ini biasanya orang-orang seperti inilah yang menantang azab Allah dan tidak lama ya itu akan mendapatkannya gitu. Auzubillahi min dzalik. Inna azaban qariba. Jadi sebetulnya azab itu menjadi sangat dekat seperti sahabat qaribnya gitu, sangat dekat dengan orang yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi saya himbau ya dari sini, mudah-mudahan semua menonton acara ini ya, untuk pertama tentu di walaupun lokasi masjid, lokasi yang kita aman, tapi kita tetap ya harus berhati-hati melakukan tindakan-tindakan preventif seperti misalnya memasang CCTV dan lain-lain. Yang kedua adalah jangan sesekali berani-berani mencoba melakukan hal-hal yang buruk, mencuri dan yang lain-lain di lokasi masjid. Jadi kita seperti itu. Ya, insya Allah meskipun di masjid juga jangan lengah begitu ya Ustadz, perlu ada pengawasan khusus dari pihak masjid, mungkin dengan adanya CCTV ataupun petugas keamanan, mungkin kalau ada rezeki berlebih sehingga masjidnya lebih aman. Insya Allah.